Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا رحمة. Baik, kita teruskan lagi pelajaran kita. Nah, kelanjutannya sekarang kita sudah sampai ke pembahasan maf'ul mutlaq kemarin ya. Yang wa dzakarallaha katsiran wa syukran subhanallah. Naam, sahih. Oke. Ini perhatikan lagi. Jadi kita sekarang berada di isim-isim yang nasab. Nah ini ya. Yang tadi Ana katakan pelajaran sebelumnya itu adalah maf'ulun bih, ini bagian kedua. Jadi isim-isim yang nasab salah satunya adalah maf'ulun bih. Nanti banyak lagi isim nasabnya, itu ada 10 bagian atau 10 judul. Atau kalau kita tambahkan ini dengan nomor 11. Nomor 11 ini ada 4 kurang lebih. Ada 4 bahasan. Itu at-tawabi. Tapi yang nomor 11 ini di semuanya ada. Di marfu ada, di nasab ada, dan di jar ada. Tapi yang nasab ini aslinya adalah ada 10. Nah, salah satunya yang tadi Anda katakan adalah maf'ulun bihi selalu mansub. Ya, maf'ulun bihi selalu mansub. Baik. Pembahasan sekarang, kemarin kita sudah selesai ke maf'ul mutlaq kalau nggak salah. Ini ya, pembahasan maf'ul mutlaq. Syukran, kemudian wa dzakartullaha katsiran, subhanallah, afwan, sabran, sam'an wa ta'atan. Ahsantu ilaika kullal ihsani, akramtu zaidan ba'dal ikrami, dan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke al-maf'ul li ajli. Pembahasan keempat atau isim-isim yang mansub bagian keempat adalah al-maf'ul li ajli atau maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Namanya banyak. Maf'ul li ajli namanya banyak. Ana sebutkan di sini. Namanya yang pertama itu ada al-maf'ulu li ajli, ini 1. Atau nama yang kedua al-maf'ulu min ajli, 2. Yang ketiga disebut dengan al-maf'ulu lah, yang ketiga. Jadi ada 3 nama, maknanya sama ya. Maksudnya sama. Jadi namanya bisa maf'ul li ajli, maf'ul min ajli, atau maf'ul lah gitu. Ya, ini sama. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli adalah masdar qalbi mansub. Masdar qalbi mansub. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Ya. Jadi sebab terjadinya fi'il itu apa? Dan tandanya bisa menjawab pertanyaan limadha, kenapa? Kenapa? Jadi maf'ul li ajli ini adalah masdar qalbi mansub. Ingat ya, mansub karena ini termasuk ke isim-isim mansub. Jadi masdar qalbi mansub yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya fi'il itu apa? Atau bisa menjawab pertanyaan kenapa atau limadha. Contoh masdar qalbi yaitu hubban.
Ini hubban ya, fathahnya 2 ini salah. Tambah satu lagi fathahnya yaitu hubban. Ragbatan, ihtiraban, khasyatan, ta'atan, ta'ziman, khaufan, ibtigha'an, tasji'an, syukran. Ini artinya hubban artinya suka. Suka atau cinta. Ragbah juga sama, suka atau cinta. Ihtiraman, ihtiram, memuliakan. Khasyah, takut. Ta'atan, ta'at, ta'ziman, mengagungkan. Khaufan, takut. Ini sama dengan khasyah. Khaufan sama dengan khasyah. Ibtigha'an yaitu ridho gitu ya. Mengharapkan ridho. Mengharapkan ridho gitu mungkin seperti itu. Kemudian tasjian, semangat. Ini kalau kata begini saja tasjian artinya semangat. Itu bingung ya. Artinya untuk menyemangati, itu nanti maknanya seperti itu. Syukran itu artinya bersyukur atau terima kasih. Syukran lahu artinya bersyukur terhadapnya gitu. Nanti insya Allah kita lihat contohnya. Misal contohnya, khafadtu sauti ihtiraman li abi. Khafadtu sauti ihtiraman li abi. Ma makna? Apa artinya ini? Khafadtu sauti, khafadha, ma makna khafadha? Merendahkan. Naam, merendahkan. Sahih. Ya, jadi khafadtu saya merendahkan. Sauti, apa sauti? Suaraku, naam suara saya, ihtiraman li abi. Untuk menghormati ayahku. Naam, untuk menghormati atau memuliakan ayahku. Nah, perhatikan ini. Khafadtu sauti, saya merendahkan suaraku. Ihtiraman li abi, untuk memuliakan ayahku. Perhatikan. Tadi maf'ul li ajli itu bisa menjawab pertanyaan limadha gitu ya. Sekarang pertanyaannya, limadha khufidha as-saut? Kenapa dipelankan suaranya? Berarti apa? Ihtiraman li abi. Nah, berarti ihtiraman ini dia masdar apa? Maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Nah, begitu. Jadi ihtiraman dia berarti maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Perhatikan ya, karena maf'ul ini banyak. Maf'ul ada maf'ul mutlak, maf'ul li ajli dan maf'ul yang lainnya ya. Perhatikan perbedaannya. Kalau maf'ul mutlak kemarin yaitu masdarnya dari kata kerjanya ya. Sekarang ini bukan. Ini kata kerjanya adalah khafadha, masdarnya lain, bukan dari kata khafadha. Ini berarti sudah bukan cirinya maf'ul mutlak. Ya. Tapi ini maf'ul li ajli, kenapa? Karena bisa menjawab pertanyaan limadha. Jadi khafadtu sauti, saya merendahkan suaraku, ihtiraman li abi, memuliakan ayahku, atau karena saya memuliakan ayahku. Jadi kenapa direndahkan suaranya? Karena untuk ihtiram li abi, untuk memuliakan ayahku. Ihtiram berarti dia i'rabnya ini semua sama. Maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Maf'ulun li ajlihi mansub. Maf'ulun li ajlihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Maf'ul li ajli mansub, nasab. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Selalu begitu. I'rabnya semuanya begitu. Yang kedua misalkan, safartu ila Makkata ragbatan fil haji. Safartu ila Makkata ragbatan fil haji. Mal makna? Siapa yang tahu maknanya? Saya pergi ke Makkah. Naam. Ragbah Ragbah, mana yang ragbah? Suka. Naam, suka ya. Karena suka untuk berhaji atau melaksanakan haji. Atau safartu ila Makkata, saya safar ke Mekah ragbatan fil haji, itu dikarenakan saya suka melaksanakan haji atau saya ingin melaksanakan haji. Boleh seperti itu maknanya.
Rindu boleh. Atau rindu, nah, rindu melaksanakan haji, nah, boleh ya. Perhatikan rogbah. Kalau kita pertanyaan kenapa pergi ke Mekah, berarti jawabannya apa? Rogbatan fil haji. Nah, gitu. Kenapa pergi ke Mekah? Karena saya rindu akan melaksanakan haji. Gitu ya. Berarti rogbah. Haji itu Ustaz. Mana? Masa safarta ila Makkah gitu pertanyaan nih. Naam, limadha safarta ila Makkah rogbatan fil haji. Gitu. Nah, berarti rogbah di sini dia termasuk apa? Maf'ul li ajli. Nah, i'rabnya sama ya, i'rabnya sama seperti ini. I'rabnya sama. Yang ketiga, misalkan contohnya, sajada Muhammadun syukran lillah. Sajada Muhammadun syukran lillah. Mal makna? Muhammad bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Naam, Muhammad sujud bersyukur kepada Allah. Limadha sajada Muhammad? Jawabannya syukran lillah. Nah, berarti syukran ini termasuk apa? Maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli dan i'rabnya sama. Sajada Muhammadun syukran lillahi. Muhammad bersyukur kepada Allah. Yang keempat, nusalli ta'atan lillah. Mal makna? Kami sholat. Kami sholat. Iya. Naam. Kami sholat taat kepada Allah. Iya, kami sholat taat terhadap Allah. Ya, jadi limadha nusalli? Berarti jawabannya ta'atan lillah. Nah, berarti ta'atan di sini maf'ul li ajli. Nah, begitu. Nuhafidhu ala sihhatina khasyatal marad. Mal makna? Kami menjaga kesehatan karena takut sakit. Iya, jadi nuhafidhu ala sihhatina, kami menjaga kesehatan kami ya, khasyatal marad, karena takut sakit. Gitu ya. Jadi nuhafidhu ala sihhatina khasyatal marad, kami menjaga kesehatan kami karena takut sakit. Pertanyaannya, limadha tuhafidh ala sihhatik? Berarti jawabannya khasyatal marad. Nah, khasyah ini berarti termasuk maf'ul li ajli. Nah, i'rabnya sama semua ya, i'rabnya sama. Kemudian yang terakhir, irtadaitu al-mi'tafa khasyatal bard. Mal makna? Saya memakai jaket takut dingin. Naam. Saya memakai jaket takut kedinginan. Gitu ya. Di irtada itu ini artinya memakai, sama ya dengan labisa. Irtada, yaltadi artinya memakai. Irtada itu berarti ana. Irtada itul mi'tafa, saya memakai jaket khasyatal barad. Pertanyaannya, limadha irtadaital mi'taf? Berarti al-jawab khasyatal barad. Nah, berarti khasyah di sini termasuk ke maf'ul li ajli. Nah, gitu. Mafhum? Nah, maf'ul li ajli itu intinya bisa menjawab pertanyaan 5. Selesai. Itu saja. Ini gampang insyaallah. Ingat ya. Nah, Artinya apa Ustaz? apa? Takdiman. Ta'ziman artinya untuk mengagungkan. Mengagungkan gitu ya. Pengagungan gitu. Ada lagi silakan. Ibtigha'an. Selalu lamadha ya. Pertanyaannya limadha ya. Limadha. Nah, bisa menjawab pertanyaan limadha. Dan ini masdarnya masdar qalbi ya. Masdar qalbi itu artinya masdar yang berkaitan dengan hati, perasaan itu. Jadi tidak semua masdar ya, tidak semua masdar. Baik, ada lagi silakan. Ini sering digunakan yang ini, masdar yang Anda tulis di sini. Ibtigha'an artinya mengharap ridho gitu ya, mengharap ridho atau mengharapkan apa gitu. Ibtigha'an wajhullah misalnya artinya mengharapkan ridho Allah gitu. Misalkan ya. Tadi hofat itu apa Ustaz? Apa? Hofat itu
Sauti. Khafadtu artinya saya merendahkan suaraku. Khafadtu saya merendahkan, sauti suaraku. Saya merendahkan suaraku ihtiraman li abi untuk memuliakan ayahku atau pemuliaan terhadap ayahku. Boleh seperti itu. Ada lagi silahkan pertanyaannya, silahkan tanyakan. Mafhum ini? Mafhum ya insyaallah ya. Karena ini enggak banyak pembahasan. Nah, pertanyaannya 5. Hubban ini maknanya apa? Suka atau cinta ya. Rogbah, suka atau cinta atau rindu sama. Ihtiraman, mulia. Khosyah, takut. Ta'ah, taat. Ta'diman artinya mengagungkan. Khaufan sama takut. Ibtigha'an artinya mengharapkan gitu ya, mengharapkan ridho. Ibtigha'an wajhilah misalkan artinya mengharapkan ridho Allah. Tasji'an artinya tasji artinya mendukung gitu ya. Mendukung atau menyemangati tasji. Syukron artinya bersyukur. Jadi semua masdar qalbi. Silahkan ada pertanyaan. Ini cuma satu slide. Ini gampang insyaallah. Khaufan berharap ya, Ustaz. Khaufan takut. Takut. Nah, sama dengan khosyah. Khaufan sama dengan khosyah. Kalau berharap itu ibtigha'an. Ibtigha'an. Mengharapkan atau berharap. Nah, ini semua mansub ya. Jadi semuanya mansub ini. Ada lagi pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita terus. Nah, Ada perbedaan nggak khaufan sama khosyah? Nah, kalau dilihat dari maknanya, kalau disebutkan dua kata seperti ini pasti ada perbedaan. Perbedaan detailnya nanti tidak tahu. Nanti boleh silahkan lihat di Google atau di kamus, cari ma makna khasyah wal khauf. Khasyah atau khauf. Ada perbedaan detailnya tidak tahu. Ada lagi silahkan. Tidak ada? Paham ini? Maf'ul ajlik? Insyaallah. Tahu ya. artinya. Nah, baik. Ini gampang insyaallah. Kalau paham ya terus khamsah, maf'ul fi. Maf'ulun fi atau disebut dengan dzaraf ya. Disebut dengan dzaraf. Perhatikan dzaraf ialah isim nasab. Dzaraf termasuk pada isimnya. Isim dan isimnya selalu mansub yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il dan bisa bermakna fi. Perhatikan ini kalimat ini kunci-kuncinya isim nasab. Jadi dzaraf itu selalu mansub. Kenapa yaumal khamis? Menerangkan waktu atau tempat. Ya, menerangkan waktu atau tempat. 1, 2. Bisa menerangkan waktu atau menerangkan tempat. Terjadinya fi'il atau bisa bermakna fi. Al-maf'ulu fi, perhatikan ya, al-maf'ul fi ini sama dengan dzaraf namanya. Jadi bisa dzaraf atau maf'ulun fi gitu. Dan dzaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dzaraf makan, ini wahid, ini itsnan. Dzaraf zaman, dzarful zaman dan dzarful makan. Dzarful makan ini maknanya apa? Keterangan tempat. Naam, kata keterangan tempat. Dan dzarful zaman ini apa? Kata keterangan waktu. Nah. Contohnya dzarful makan, contohnya amama, di depan. Wara'a, di belakang. Yamina, kanan. Yasar, kiri. Shimal, kiri. Perhatikan ini shimal ya. Janub, selatan. Kemudian syarq, timur. Gharb, barat. Syamal, utara.
Perhatikan antara shimal dengan syamal, bedakan ya. Kalau syamal utara, kalau shimal kiri. Kemudian wasat ya, wasto atau wasato boleh. Tengah, fauqa di atas, tahta di bawah, qurba dekat, baina di antara. Nah, baina termasuk ke dhorof. Indah ini juga dhorof pada. Haula sekitar, nahwa arah atau jihah. Tilqa'a di depan atau depan. Ini dhorof makan. Kemudian dhorof zaman, contohnya yauman, sebenarnya yauman, lailatan, al-yauma, al-lailata, al-ana, sabahan, masaan, aman, sanawat, godan, zuhran, asran, syahran, muddatan, qabala, ba'da, sanatan, lahdatan. Ini termasuk ke dhorof zaman. Ada pertanyaan sini untuk dhorof zaman? Dan ini kayaknya masih ada lagi yang lainnya, seperti al-an, misalnya ini belum masuk. Al-ana, amsi. Tapi ini untuk dhorof-dhorofnya ya. Ini ada di Mukhtarat. Di Mukhtarat juga ada ini halaman nggak tahu halamannya. Bukannya dhorof ya, pembahasan dhorof. Maf'ulun fi di situ ada sebutkan. Oh, ini al-ana ini udah ada ya, afwan. Al-ana udah. Amsi kemarin. Ini al-ana sudah ada. Sobahan, pagi, masaan, petang ya. Kemudian aman, tahun, sanawatin. Perhatikan di sanawatin dia dhorof mansub ya. Karena di jama' mu'annas salim jadi tanda nasabnya adalah kasrah. Kemudian godan besok, duhron, duhur, asron, asar, syahran bulan, muddatan selama, kemudian qabla sebelum, ba'da setelah, sanatan tahun, lahdatan sebentar. Baik. Ini dhorof-dhorofnya, kemudian kita lihat contohnya. Maf'ulun fi atau dhorof isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il dan bisa bermakna fi. Contohnya dhorofuz zaman. Kita masuk ke dhorofuz zaman dulu yang ini. Sa'azuruka yaumal jumu'at. Sa'azuruka yaumal jumu'ati. Perhatikan, sa'azuruka yaumal jumu'ati. Mal makna? Apa artinya? Saya akan berkunjung di hari Jumat. Saya akan mengunjungimu di hari Jumat. Di hari Jumat. Nah, gitu ya. Jadi sa'azuruka dari kata-kata zara yazuru. Dari kata-kata zara yazuru. Apa maknanya zara yazuru? Mengunjungi. Nah, zara yazuru ziyaratan. Nah, jadi ziarah itu perhatikan ya, kata ziarah. Mungkin kita ketika belum tahu kata ini, ziarah itu pasti dikaitkan dengan ziarah makam, ziarah kubur. Ziarah kubur pasti begitu. Ziarah pasti kita maknanya yang ada di pikiran kita. Kalau ada yang mengatakan ziarah pasti perginya ke kuburan, artinya mengunjungi kubur gitu ya. Tapi makna ziarah itu umum ya. Tidak hanya ziarah kubur saja. Yang namanya ziarah artinya berkunjung. Jadi walaupun pergi ke rumah orang, misalnya ke rumah teman, itu namanya ziarah ya. Itu namanya ziarah. Dari zaro yazur artinya mengunjungi gitu ya. Artinya mengunjungi. Jadi jangan salah paham lagi ya. Ziarah itu artinya mengunjungi atau berkunjung. Jadi sa'azuruka, berarti sa'azuruka ini dari fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ya. Di ana azuru gitu ya.
Ana azuru, ka-nya ini maf'ulun bih. Nah, jadi sa'azuruka, saya akan mengunjungimu yaumal jumu'ati. Perhatikan yauma mansub fathah. Kenapa? Karena dia apa? Dorof zaman. Naam. Jadi yauma dia dorof zaman mansub wa alamatun nasbihi al-fath. Ini. Ini i'rabnya ada di bawah. Semua i'rabnya sama. Semua i'rabnya sama, cuman tandanya saja yang berbeda. Jadi nasbihi fathah ini berarti nanti yang berubah ini tandanya. Jadi sa'azuruka yaumal jumu'ati, yauma dia dharfuz zaman mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Nanti ini ya, dharfuz zamannya bisa diganti dengan maf'ulun fih mansub, bisa ya. Ingat, dharfuz zaman itu sama dengan maf'ulun fih. Maf'ulun fihi mansub. Maf'ulun fih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah, begitu. Kemudian wahwa mudhaf dan yaumnya ini mudhaf. Al-jumu'ati mudhafun ilaih majrur, tanda jernya adalah kasrah li'annahu mufrad atau li'annaha mufrad. Mafhum yang pertama, ada pertanyaan dulu? Silahkan, ada pertanyaan yang pertama. Mafhum ya. Yang kedua, contohnya qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ini surat apa nih? Siapa yang tahu? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Surat apa itu? Tidak ada yang tahu? Pak Ustadz, itu anak baru pulang jadi saya jawab. Nah, ada yang tahu surat apa itu? Itu surat Nuh ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu kisah Nabi Nuh. Dia mendoakan kaumnya itu siang dan malam. Jadi qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, apa maknanya? Berkata Tuhanku sesungguhnya. Berkata Tuhanku. Robba Tuhan ya. Qala rabbi inni, siapa yang berkata? Dia berkata. Tuhan. Dianya ini siapa? Nuh. Nah, Nuh. Jadi qala rabbi, Nuh berkata, rabbi ya Tuhanku, inni sesungguhnya saya. Da'autu apa? Mendoakan. Saya mendoakan, na'am. Qaumi apa? Kaumku lailan wa nahara. Iya, malam dan siang. Gitu ya. Lailan malam dulu, wa nahara siang. Nah, malam dan siang maksudnya siang malam gitu ya kalau bahasa bebasnya. Jadi qala rabbi inni da'amtu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah mendoakan kaumku siang malam. Gitu ya. Oke, perhatikan lailan, di sini lailan ini dia dharaf. Naam, dharaf zaman mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. I'rabnya sama dengan yang ini. Kemudian wa nahara, ini juga dharaf ya, tapi maksudnya apa? Apa? I'rabnya apa? Karena ada wawu, jadinya apa? Ma'tuf. Naam. Ini ya, ini ma'tuf. Ma'tufun ke lailan. Sama, i'rabnya sama. Ma'tufun wa ma'tufun mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Maktub apa Ustaz? Ma'tuf itu bahasa Indonesianya nggak ada ya ma'tuf itu. Ma'tuf itu artinya kata sebelumnya, naam penyambung. Ma'tuf itu menyambung. Jadi kata setelah ma'tuf, kata setelah ini nih daharon itu kedudukannya sama dengan lailan. Itu namanya ma'tuf. Jadi kalau lailan mansub, maka naharon juga
mansub. Itu ma'tuf. Nah, itu ma'tuf artinya ma'tuf kalau bahasa Indonesia kata sambung. Mafhum? Doa situ. Ya Ustaz. Nah, kemudian yang ketiga, waja'u abahum isya'an yabkun. Baik, ini surat apa? Waja'u abahum isya'an yabkun. Maknanya apa maknanya? Telah datang. Waja'u abahum. Apa artinya? Ayahnya. Mereka datang. Ayah mereka datang. Kalian. Ayah mereka datang? Wajah. Ja'u. Nah, apa artinya? Waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka datang. Dan mereka datang terus? Ayah kalian telah datang. Ayah kalian telah datang? Apa nih? Jadi ini yang benar Bisa. maknanya apa ini? Dan ayah mereka datang. Ayah mereka datang? Latri. Baik, nah. Mereka datang kepada ayah. Apa? Ayah mereka. Mereka datang kepada ayah mereka. Naam, betul. Mereka datang kepada ayah mereka. Nah, ini pentingnya nahu itu ya. Perhatikan. Abahum, abah, ini dia dalam keadaan apa nih? Mansub. Mansub. Naam, mansub. Apa tandanya apa? Oh, alif. Alif. Naam. Berarti kalau mansub ini yang didatangi gitu. Berarti bukan ayahnya datang, berarti ayahnya didatangi gitu kan? Baik, waja'u, ja'u di sini siapa domirnya? Hum, naam, berarti yang datangnya itu hum. Siapa humnya? Ada di ayat sebelumnya, itu asalnya ya. Nah, kita nggak tahu di sini. Katakan waja'u berarti mereka datang abahum kepada ayah mereka. Begitu artinya. Nah, mafhum? Jadi bukan ayahnya datang. Salah, kalau ayahnya datang salah. Tapi mereka datang kepada ayah mereka karena abah di situ mansub. Ya. Isya ayyabkun. Apa maknanya? Dan Isa. Dan Aisyah Iya kuno. ya bekun apa? Ya bekun dari kata-kata apa? Baka ya beki. Nah, apa artinya baka ya beki? Sedih bukan ya? Menangis. Menangis. Nah, baka ya beki nangis. Jadi Isa ayyabkun artinya apa? Isa menangis. Isa menangis begitu. Berarti mereka datang kepada ayah mereka, Isa nangis, begitu? Pada waktu Isya. Naam. Pada waktu Isa, bukan nama orang ya. Isa ini artinya pada waktu Isa. Kalau Isa nama orang, tulisannya begini, Isa. Zaman. Nah, perhatikan ya, Isa dengan Isya. Jadi begini maknanya. Waja'u abahum, mereka datang kepada ayah mereka. Isya'an yabkun. Pada waktu Isya, yabkun. Yabkunnya ini kepada siapa? Kepada Mereka ini jauh ke sini. Naam. Jadi mereka datang kepada ayah mereka Isya'an pada waktu Isya yabkun dalam keadaan menangis. Begitu. Naam. Ini kisah apa ini? surat Yusuf. Naam, surat Yusuf, betul. Yusuf. Nah, surat Yusuf ketika setelah membuang Isa, ya, teman-temannya atau saudara-saudaranya itu pulang ketika pulang datang waktu Isya, kemudian mereka sambil menangis. Menangisi apa? Menangisi Isanya itu hilang atau Isanya itu diterkam apa serigala. Ceritakan. Nah, Yusuf bukan Isa, Ustaz. Yusuf. nah, sorry. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Dan abahum, abahnya siapa? Ayahnya. Ayahnya. Ayahnya Nabi Ayub. Namanya siapa? Ayub. Nah, Yakub.
Yakub. Oh, ya. Yakub ya, bukan Ayub. Saya Yakub. Jadi saudara-saudara Yusuf setelah membuang Yusuf atau meninggalkan Yusuf, ini datang kepada ayahnya Nabi Yakub. Kemudian pada waktu Isa, dan mereka ketika datang itu yabkum, dalam keadaan menangis. Nanti kita akan pelajari nih yabkun ini apa nih, maksudnya ke hal nanti ya. Sekarang kita masuk dulu ke Isya. Isyaan, ini hati-hati bedakan dengan yang tadi ya. Bukan Isa, bukan nama Isa. Kalau Isa tulisannya begini. Kalau nama orang Isa tulisannya begini. Kalau Isyaan ini dia dorof ya, dorof. Nah, dorof apa? Dorof zaman mansub ini. Taib, maknanya hati-hati ya, khawatir salah. Kalau salah ini salah nanti artinya. Nah, jadi waja'u artinya mereka datang, dan mereka datang abahum kepada ayah mereka Isya'an pada waktu Isya, yabkun dalam keadaan menangis. Taib, kemudian sumtu sanawatin fi Makkah. Sumtu sanawatin fi Makkah. Mal makna apa artinya? Puasaku 1 tahun di Mekah. Ya, saya berpuasa sanawat. Sanawat itu mananya apa? 1 tahun punya jamak. Kalau 1 tahun itu sana. Bertahun-tahun. Naam, bertahun-tahun itu ya. Bertahun-tahun fi Makkah di Makkah. Nah, jadi sumtu saya berpuasa sanawatin fi Makkah, bertahun-tahun di Makkah. Gitu. Ya, maknanya. Taib, sanawatin ini dia termasuk apa? Dorob mansub. Ya, dorob mansub. Nah, taib. Untuk ini tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya kasroh. Naam, betul. Tanda nasabnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak Karena jamak muannas salim. Nah, kita belum masuk ke jamak muannasnya. Sebentar lagi masuk ke jamak muannas. Ingetin, jamak muannas tanda nasabnya adalah kasroh. Kasroh muqaddar. Ya. Bukan muqaddar, dhahirah. Dhahirah. Nah, jadi sumtu sanawatin fi Makkah, saya berpuasa bertahun-tahun di Makkah. Tadi itu asalnya dari apa tuh? Mufradnya sana. Mufradnya sanatun. Nah, sanatun mufradnya. Baik, berikutnya falabista sinina fi ahli Madyan. Falabista apa nih? Labista, apa labista? Bisa dikatakan tinggal gitu ya, tinggal atau tinggal. Nah, falabista sinina fi ahli Madyan apa artinya? Kamu tinggal sinina. Sinina apa sinina? Bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun. Sinina sama dengan sanawat ya. Maknanya sanawat. Jadi sinina itu jamah dari sanatun. Sanatun jamaknya sanawat atau sinin. Jamaknya ada 2 ya, Pak? Naam, jamaknya ada 2. Fi ahli Madyan, di keluarga Madyan atau di masyarakat Madyan gitu ya. Jadi falazista sinina fi ahli Madyan, engkau tinggal bertahun-tahun di ahli Madyan. Berarti sinina, di sini sinina apa? Dorof zaman mansub. Wa alamatun nas bihi apa? Alia. Ya, nah. Kenapa ya? Naam, jama mudzakkar salim. Tapi disebutnya dengan apa? Mulhaq gitu ya. Disebutnya dengan mulhaq. Nah, nanti kita akan belajar mulhaq bentar lagi. Mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim gitu ya. Disebutnya dengan mulhaq bi jangan jama mudzakkar salim. Gitu. Oke, berarti ini yang Anda tandain warna merah ini dia dorofnya ya. Dorofnya. Kemudian dorof makan. Dorful makan ya. Dorful makan. Kata keterangan tempat.
Contohnya, jalastu amamaka. Jalastu amamaka. Mal makna? Aku duduk di depan kamu. Iya, aku duduk di depanmu. Gitu ya. Aku duduk di depanmu. Perhatikan, jalastu saya duduk. Amama ini dia dorofnya. Disebutnya dengan dorof apa? Dorful makan mansub. Wa alamatun nasbihi apa? Fathah. Naam, fathah. Jadi amama dia ini ada nih. Ya, romnya di bawah. Dorfu makan atau maf'ulun fih ya. Bisa disebutnya seperti itu. Dorfu makan atau maf'ulun fih mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf ka dhamir muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian dorfu makan dan mudhafun ilaih ini dalam keadaan apa? Mansub. Maf'ulun bih. Nah, mansub maf'ulun bih. Jadi maka dia disebutnya dengan apa? Shibhul jumlah. Naam, shibhul jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begitu. Nah, ini kembali lagi ke pembahasan al-khabar kalau nggak salah. Oh, mubtada khabar. Nah, pembahasan sama dengan mubtada khabar. Sama dengan pembahasan tidak sama persis, cuman ketika membahas ini sama ketika kita membahas mubtada khabar. Ada khabar itu kan ada khabar shibhul jumlah kan ya? Iya, Ustaz. Nah, itu pembahasannya sama dengan itu. Jadi maka perhatikan jalastu di sini kan sudah ada fi'il fa'il ya? Iya. Fi'il dan fa'il. Nah, mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya adalah maka ini, gitu. Nah, jadi maka dia shibhul jumlah, disebutnya shibhul jumlah ya, karena dhorof. Dhorof itu masuknya ke shibhul jumlah. Jadi shibhul jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Intinya sekarang kita tahu dorful makan. Amama ini dorful makan. Taib. Kemudian yang kedua. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Apa ini artinya? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh Allah telah ridho. Ya Allah sungguh telah ridho atau sungguh Allah telah ridho 'anil mu'minina terhadap orang-orang mukmin. Id yubayyi'unaka. Yubayyi itu artinya bai'at. Itu bai'at. Nah, berjanji. Iya, menjanjikanmu. Tapi maknanya. Menjanjikanmu Bawah pohon. Iya. Di bawah pohon. Naam. Ini bai'atnya, ini maknanya bai'at. Tahta syajarah di bawah pohon. Tahta ini apa? Zorof. Naam, berarti dia dorfu makan mansub wa alamun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Nah, asy-syajarati mudhafun ilaihi. Nah, baik, ana belum katakan tadi ya. Ingat ya. Isim setelah dzaraf di i'rabnya adalah mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi. Tapi isim setelah huruf jar disebutnya dengan apa? Isim majrur. Nah, gitu ya. Dua-duanya sama majrur kan. Jadi dua-duanya kedudukannya majrur. Tapi isim setelah dzaraf disebutnya mudhafun ilaihi majrur. Tapi isim setelah huruf jar disebutnya ismun majrurun bi harfi jar. Kemudian yang kedua, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa makna? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa artinya? Menghadapkan Ustaz. Nah, fawalli apa fawalli? Maka palingkanlah. Itu ya. Wajhaka. Mukamu. Wajahmu. Nah. Palingkanlah wajahmu. Iya, palingkanlah wajahmu atau hadapkanlah wajahmu. Syatral masjidil haram. Oh, tadi aku di samping ya, Pak. Apa? Ke arah. Syatra itu artinya arah ya. Ke arah syatral masjidil haram, ke arah masjid al-haram. Nah, jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram artinya palingkanlah atau hadapkanlah ya. Hadapkanlah mukamu terhadap atau kepada ke arah masjidil haram. Nah, ini ketika ceritanya ketika tawaf.
Bukan. Ketika sholat di apa Masjid Al-Aqsa ya, menghadap Masjid Al-Aqsa. Nah, ini jadi apa masjid arah dua kiblat itu apa? Masjid apa namanya? Kiblatain ya, Masjid Kiblatain tuh. Nah, iya Masjid dua kiblat ini asalnya. Jadi Nabi Muhammad ingin sekali berhadap ke Makkah kiblatnya. Maka ini ayatnya. Jadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tapi syatra ini berarti termasuk apa? Oh, zorof. Dorof ya. I'rabnya sama ini. Dorofu makan mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Naam. Al-fathah. Cukup masjid. Kemudian al-masjid baru dia mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasra. Al-haram apa? Naat. Na'at, na'am atau sifah. Sifah atau na'at mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-kasra afwan. Al-kasra ya karena sebelumnya kasra. Kemudian berikutnya uhilla lakum lailatas siyamir wafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyam. Apa makna? Dihalalkan bagi kalian malam puasa. Lailata. Lailata berarti termasuk apa? Dorof. Dorof zaman. Ini salah contoh mungkin Anda masukkan salah contoh ya. Oh. Nah, ini dorof zaman ya, termasuk ke dorof zaman ke sini. Ke sini maksudnya bukan dorof makan ini. Lailata bukan dorof makan. Anda salah contoh ini kayaknya. Ini lailata dorof zaman ya, maksudnya ke dorof zaman. Jadi lailata dorof zaman mansub wa alamatun nasbihi fathah. Pindahkan ya, kalau bisa pindahkan atau tandain. Ini dorof zaman. Ini dorof zaman. Ini salah contoh. Salah tempat. Kemudian berikutnya ra'aitu tayra fawqa asy-syajarah. Mal makna? Ya, aku melihat burung di atas pohon. Perhatikan fawqa ini baru masuk ke dorof makan ya. Nah, fawqa dorof makan mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Asy-syajarah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarriha al-kasra. Nah, gitu. Mafhum? Ini untuk dorof ya. Selesai untuk pembahasan dorof. Ini dorof zaman dan dorof makan. Yang tadi uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, ini lailah termasuk ke dorof zaman. Tandainya jangan salah. Ini lailah bukan dorof makan. Salah. Anda menempatkannya salah tempat. Jadi harusnya di dorof zaman. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Ya, mungkin pembahasannya kita cukup dulu ya. Nanti masuk ke al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah, kemudian hal, kemudian setelah hal ada mustatna, kemudian setelah mustatna ada banyak munada, banyak pembahasannya. Silakan ada pertanyaan sampai sini, sampai pembahasan. Berarti hari ini kita membahas maf'ul li ajli dan maf'ul fih atau dorof. Nah. Pak Ustadz, kalau lusa itu bahasa Arabnya apa? Lusa itu setelah hari besok itu kan ya? Iya. Nah, berarti ba'dal ghad. Oh. Ba'dal ghadin, ba'dal ghadi. Ba'dal ghad artinya setelah besok. Nah, ba'dal ghad insyaallah artinya apa? Lusa insyaallah gitu. Ada lagi silakan pertanyaannya. Mafhum ini pembahasan kita? Insyaallah mafhum ya. Berarti anak kembali lagi perhatikan yang ini ya. Ini isim-isim mansub banyak ya. Ini makanya berikan judul al-mansubat, artinya isim-isim yang mansub.
banyak, ada khobar, kana, isim inna, maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ulun fih. Kita sudah sampai sini 5. Nanti maf'ul ma'ah, kemudian hal, ada mustatsna, ada munada, ada tamyiz, kemudian at-tawabi. Dan yang marfu ini isim-isim yang marfu adalah al-mubtada, khobar, dan fa'il. Nih yang tadi kita bahas di kelas jam 8. Al-fa'il dia termasuk ke isim marfu. Dan tidak hanya fa'il, ada yang lainnya yang marfu, yaitu mubtada, khobar, naibul fa'il, kemudian khobar inna, isim kana, dan at-tawabi' lil marfu. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang belum jelas pembahasannya, silakan ditanyakan. Kita selesai pembahasannya sampai sini dulu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup? Cukup Ustaz. Cukup ya. Nah, kalau gitu berarti kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.